Kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Etika Profesi dan Keberanian Bersuara, Studi Kasus Whistleblower dalam Dunia Akuntansi, Project Based Learning Pengauditan 1. Sebelumnya, perkenalkan saya Stefano Luki Mahardika dengan akhir NPM 4151, rekan saya Amar Muzaffar Prihatin dengan akhir NPM 4127, dan rekan saya Eka Lisnawati dengan akhir NPM 4131. Baik, yang pertama ada di yang tentang abstrak, yaitu adalah etika profesi merupakan fondasi utama dalam dunia akuntansi yang menuntut integritas, objektivitas, dan tanggung jawab dalam setiap praktiknya. Namun, dalam realitasnya, akuntan kerap dihadapkan pada dilema etis, respon dilematis terutama ketika menemukan praktik-praktik tidak etis atau bahkan ilegal di lingkungan kerjanya. Salah satunya respon etis yang signifikan terhadap kondisi tersebut adalah keberanian untuk menjadi whistleblower, yaitu yaitu individu yang melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam organisasi. Makalah ini membahas makalah ini membahas hubungan antara etika profesi dan keberanian bersuara melalui studi kasus whistleblower dalam dunia akuntansi, serta tantangan yang dihadapi oleh para pelapor dalam prinsip etika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif melalui kajian literatur dan analisis kasus nyata, seperti skandal Enron dan kasus manipulasi laporan keuangan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan whistleblower sangat penting dalam menjaga integritas profesi akuntansi, meskipun mereka sering menghadapi tekanan, intimidasi, dan risiko kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perlindungan hukum dan budaya organisasi yang mendukung keberanian bersuara dalam menegakkan nilai-nilai etika dalam profesi akuntansi. Lalu pendahuluannya dalam dunia profesional, khususnya dalam bidang akuntansi, integritas dan tanggung jawab etika menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas. Profesi akuntan tidak hanya berurusan dengan angka, tetapi juga dengan kepercayaan publik dan kredibilitas informasi keuangan. Ketika individu dihadapkan pada situasi di mana mereka menyaksikan adanya penyimpangan, manipulasi atau pelanggaran dalam praktik akuntansi, maka keberanian untuk bersuara atau melakukan whistleblowing menjadi tindakan etis yang sangat penting namun tidak mudah dilakukan. Menurut Abdullah dan Hasma tahun 2018, whistleblowing merupakan tindakan melaporkan pelanggaran hukum atau etika yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Menurut Ahort et al. Nomor 2000 tahun 2023. Dalam konteks akuntansi, tindakan ini seringkali menyangkut pengungkapan kecurangan, laporan keuangan, penyalahgunaan aset, atau pelanggaran prinsip tata kelola menurut Saputra tahun 2021. Meski whistleblowing merupakan wujud nyata dari integritas profesional, kenyataannya tidak sedikit whistleblower yang mengalami intimidasi, tekanan psikologis, atau bahkan kehilangan pekerjaan akibat keberanian untuk mengungkap kebenaran. Etika profesi akuntansi menggariskan pentingnya keberanian moral atau menjaga kejujuran dan objektivitas. Namun, tanpa sistem perlindungan yang memadai, keberanian untuk bersuara bisa berubah menjadi beban berat bagi individu. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif organisasi, lembaga pengawas, serta kebijakan hukum yang tegas dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap para pelapor pelanggaran, termasuk melalui implementasi sistem laporan yang aman dan anonim. Menurut Evia Lestari dan Ayu tahun 2021. Dan makalah ini akan mengulas konsep whistleblowing dalam dunia akuntansi dari sudut pandang etika, profesi, dan keberanian individu dalam menghadapi dilema moral. Dan penelitian ini juga akan membahas studi kasus whistleblower di bidang akuntansi di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan dan dukungan yang tersedia bagi mereka. Yang pertama ada kajian teori. Eh, tentang etika profesi akuntan. Menurut Usman dan Lura tahun 2021, etika profesi merupakan fondasi utama dalam menjalankan peran sebagai seorang profesional
seorang akuntan profesional termasuk dalam bidang akuntansi secara umum. Etika profesi dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip moral, nilai-nilai dasar, dan standar perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh individu yang menjalankan suatu profesi. Etika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial seorang profesional terhadap klien organisasi, masyarakat, dan negara. Dalam konteks ini, profesi akuntansi di Indonesia pedoman etik memiliki pedoman etika profesi yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Kode Etik Akuntan Indonesia. IAI menekankan bahwa penerapan etika profesi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan proses akuntansi yang dijalankan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Dan kepercayaan tersebut menjadi aset tak berwujud yang sangat penting dalam hubungan bisnis dan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk whistleblower. Whistleblower adalah seseorang yang dengan sadar mengungkapkan informasi mengenai praktik-praktik yang melanggar hukum, norma, atau etika yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik itu sektor publik maupun swasta. Menurut Utami dan Libriani 2015. Informasi yang dilaporkan biasanya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, korupsi, penipuan, kecurangan laporan keuangan, pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, hingga tindakan yang membahayakan keselamatan publik atau lingkungan. Dalam konteks profesi akuntansi, whistleblower memiliki posisi yang sangat strategis karena akuntan umumnya itu memiliki akses langsung terhadap informasi keuangan yang sensitif dan penting. Ketika seorang akuntan menemukan adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan seperti manipulasi laporan laba rugi, penghilangan utang, atau rekayasa transaksi, maka tindakan melaporkan pelanggaran tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen terhadap etika profesi, khususnya prinsip integritas dan tanggung jawab pada publik. Kemudian integritas akuntan. Menurut Mayasari et al. 2019, integritas adalah Nah, salah satu prinsip fundamental dalam etika profesi. Yang mencerminkan kejujuran, ketulusan, dan konsistensi dalam tindakan seseorang sesuai dengan nilai moral dan etika. Menurut Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, integritas berarti bersikap jujur dan lugas dalam hubungan profesional dan bisnis. Integritas dalam akuntansi sangat penting karena akuntan adalah pihak yang dipercaya untuk menyusun, mengaudit, dan melaporkan informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders seperti investor, kreditur, manajemen, dan publik. Integritas seorang akuntan itu menentukan kualitas informasi keuangan, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, reputasi profesi akuntansi secara keseluruhan menurut Meilani et al. 2016. Metode penelitian menggunakan metode literatur review dengan mengkaji berbagai sumber akademik, jurnal, dan laporan kasus yang relevan dengan topik etika profesi dan whistleblower dalam bidang akuntansi. Sumber-sumber utama meliputi jurnal ilmiah, dokumen dari IAI, serta studi kasus nyata dari skandal keuangan besar. Untuk pembahasan kasus itu kami mengambil kasus skandal Eviseri tentang manipulasi penjualan. Kasus skandal Eviseri bermula dari laporan seorang whistleblower yang mengungkap dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan, khususnya penggelembungan angka penjualan hingga 75% untuk menarik investor. Nah, whistleblower ini melaporkan ketidaksesuaian data pendapatan dan jumlah penduduk yang digunakan petambak kepada anggota, dan investigasi menemukan bahwa Eviseri memiliki dua laporan keuangan berbeda. Laporan internal yang mencatat pendapatan sekitar 2,6 triliun dan laporan eksternal yang menunjukkan pendapatan jauh lebih besar, yakni 12,3 triliun. Praktik yang sudah berlangsung sejak 2018. Selain itu,
ditemukan penggelembungan aset seperti jumlah fasilitas pakan yang dilaporkan jauh melebihi kondisi nyata di lapangan. Praktik manipulasi ini diduga dilakukan untuk memperoleh pendanaan dari investor dengan cara yang tidak transparan. Akibat pengungkapan ini, salah satu pendiri sekaligus CEO Eviscerie Gibran oleh Dewan Direksi dan akhirnya mengakui manipulasi tersebut dan ekosistem Indonesia secara umum. Singkatnya, Wisran penjualan dan laporan keuangan Evisri yang tidak akurat, sehingga memicu penyelidikan yang mengungkap kecurangan besar-besaran dalam perusahaan tersebut, menurut Gideon 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan dari pembahasan tadi, yang selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi, skandal manipulasi laporan keuangan yang terbongkar oleh whistleblower membawa sejumlah tantangan serius bagi perusahaan e-fishery, baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan investor. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah hilangnya kepercayaan dari para investor. Manipulasi laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap pemegang saham dan calon investor. Ini membuat investor menjadi ragu untuk melanjutkan atau menanamkan modal lebih lanjut. Yang kedua, gangguan operasional dan moral karyawan. Terbukanya kasus ini menyebabkan kerasahan di kalangan karyawan dan mitra petambak. Banyak dari mereka merasa dirugikan secara moral karena telah bekerja di bawah informasi dan kepemimpinan yang tidak transparan. Kepercayaan internal terhadap manajemen pun akan turun drastis. Next. Selanjutnya ada kerusakan reputasi perusahaan. Jadi, citra e-fishery sebagai startup agritech yang menjanjikan tercoreng akibat skandal ini. Di mata publik maupun industri, perusahaan tidak lagi dianggap sebagai entitas yang dapat dipercaya. Ini berpotensi mempengaruhi hubungan dengan mitra bisnis, konsumen, dan regulator. Selanjutnya, tindakan hukum dan audit mendalam. Investigasi internal dan eksternal membuka jalan bagi potensi tindakan hukum baik dari pemegang saham maupun regulator. Perusahaan juga harus menjalani audit ulang dan kemungkinan akan dikenai sanksi hukum dan administratif atas pelanggaran ini. Selanjutnya yang kelima, pengaruh terhadap ekosistem startup Indonesia. Kasus e-fishery menjadi presiden negatif bagi ekosistem startup lokal. Hal ini membuat investor lebih berhati-hati dalam berinvestasi, serta menimbulkan kekhawatiran bahwa transparansi dan tata kelola di startup Indonesia masih belum matang. Next. Selanjutnya adalah pembahasan dari etika yang dilanggar. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pelanggaran etika serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan atau misrepresentation. Pencatatan pendapatan fiktif hingga 75%, serta adanya dua versi laporan keuangan, yaitu internal dan eksternal, merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan objektivitas. Hal ini merupakan bentuk penipuan terhadap para pemangku kepentingan. Yang kedua, penggelembungan aset atau overstatement. Laporan yang menyatakan jumlah fasilitas produksi lebih banyak dari kondisi real menunjukkan upaya menyesatkan stakeholder. Tindakan ini menciderai integritas dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tindakan CEO yang memimpin praktik manipulasi tanpa transparansi terhadap dewan direksi dan pemegang saham merupakan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab.
Yang keempat, pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan dan manajemen. Bila pelaporan ini melibatkan akuntan internal atau manajemen keuangan yang mengetahui praktik tersebut, maka hal ini termasuk pelanggaran terhadap kode etik profesi seperti integritas, objektivitas, dan keamanan profesional. Kompetensi profesional. Next. Selanjutnya, penutup kesimpulan dari whistleblowing ini adalah whistleblowing dalam dunia akuntansi merupakan salah satu manifestasi nyata dari penerapan etika profesi, khususnya prinsip integritas, objektivitas, dan tanggung jawab kepada publik. Melalui keberanian individu dalam mengungkapkan pelanggaran, whistleblower berkontribusi besar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi organisasi. Namun demikian, tindakan ini tidak lepas dari tantangan serius seperti resiko kehilangan pekerjaan, tekanan psikologis, dan ancaman terhadap keselamatan pribadi. Studi kasus pada skandal e-fishery menunjukkan bahwa pelaporan pelanggaran oleh whistleblower menjadi titik awal terungkapnya manipulasi laporan keuangan berskala besar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pelaporan yang aman serta dukungan dari organisasi dan kebijakan hukum yang memadai sangatlah penting untuk melindungi whistleblower dari pembalasan. Tanpa adanya perlindungan dan budaya etis yang kuat, keberanian untuk bersuara akan terus menjadi suatu yang beresiko tinggi meskipun sangat dibutuhkan. Next. Saran untuk memperkuat peran whistleblowing dalam dunia akuntansi, pemerintah dan lembaga pengatur diharapkan dapat menyusun kebijakan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pelapor pelanggaran. Perlindungan ini mencakup jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan dari tindakan pembalasan, serta adanya saluran pelaporan yang aman dan profesional di setiap organisasi. Selain itu, organisasi perlu membangun budaya kerja yang terbuka dan etis, di mana keberanian bersuara tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas perusahaan. Dari sisi pendidikan, intuisi akademik dan profesi seperti IAI perlu memberikan penekanan lebih terhadap pembelajaran etika profesi yang kontekstual dan aplikatif, termasuk melalui studi kasus dan pelatihan simulasi Dilema etika. Dengan demikian, calon akuntan dapat dibekali tidak hanya dengan keterampilan teknis, tapi juga dengan keberanian moral dalam menghadapi situasi yang berpotensi melanggar etika. Penguatan nilai integritas dan tanggung jawab sosial dalam profesi akuntansi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan pelanggaran demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja presentasi kami kelompok 10. Apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.